Pemirsa S&P Global Ratings menekankan pentingnya Indonesia menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB untuk mempertahankan rating kredit triple B dengan outlook stabil. Pemerintah memastikan komitmen disiplin fiskal tetap terjaga dengan target defisit 2026 di kisaran 2,8% hingga 2,9% melalui peningkatan penerimaan pajak. Lalu apa saja tantangan bagi pemerintah untuk mempertahankan target defisit tersebut? Kami akan membahasnya bersama ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Mas Teguh Rifki. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mbak Jessica, apa kabar? Baik, Mas Rifki, kalau kita melihat secara lebih detail ya, S&P memang mempertahankan rating triple B dengan outlook-nya stabil. Tapi di satu sisi, mereka juga menyebut kalau Indonesia sebagai ekonomi yang paling sensitif terhadap pelemahan posisi eksternal di ASEAN. Bagaimana LPEM melihat kontradiksi ini? Ya, pertama kalau kita lihat kondisi eksternal Indonesia memang kita sangat vulnerable ya. Ini kalau kita bandingkan dengan banyak negara Asia lainnya, kita salah satu yang memiliki tingkat depresiasi paling besar, paling tidak selama tahun 2026 ini. Artinya apa? Artinya exposure kita terhadap kondisi eksternal ini memang paling rentan. Apalagi kalau sekarang kita berada dalam kondisi adanya konflik Timur Tengah yang kemudian memicu naiknya harga-harga komoditas energi seperti minyak dan gas. Implikasinya adalah Indonesia sebagai net importer migas ini tentu akan meningkatkan inflasi di dalam negeri. Nah, berikutnya juga yang kemudian menjadi isu adalah bahwa kita ini negara yang melakukan subsidi dan kompensasi BBM yang cukup heavy dan kita net importer minyak dan gas. Artinya kalau kemudian mata uang kita melemah, lalu kemudian harga minyak dan gas meningkat, maka beban subsidi ini akan meningkat. Maka implikasinya adalah tentu beban fiskal kita, beban defisit kita juga akan melebar. Jadi di sini yang kemudian kami tangkap menjadi highlight dari S&P bahwa defisit fiskal harus dijaga karena memang kita sangat rentan terhadap fluktuasi global terutama di aspek fiskalnya. Nah, ini yang memang kita lihat S&P sangat menggarisbawahi. Kalau kita kemudian masih bisa menjaga defisit fiskal, artinya kita masih tetap stabil. Tapi kalau tidak, ini yang kemudian menjadi catatan lanjutan ke depannya. Sejauh ini juga kita lihat dari pernyataan Pak Menteri Keuangan bahwa target defisit ini relatif sudah melebar. Yang tadinya di nota keuangan APBN 2,68%, sekarang menjadi 2,8%. Sedangkan kita nggak tahu seberapa panjang ini konflik Timur Tengah. Jadi tanpa ada adjustment di fiskal, saya rasa ini akan terus mengerus defisit fiskal yang berkelanjutan. Baik, nilai tukar rupiah hingga pagi ini kita pantau masih ada di kisaran 17.000. Kemudian harga minyak mentah dunia juga masih ada di kisaran $98 per barrel. Mas Rifki, kalau kita melihat ada dua faktor tersebut, kemudian ada satu kemungkinan terkait dengan subsidi energi yang membengkak. Apakah memang mungkin untuk mempertahankan defisit kita di 2,8% sesuai dengan jangka permintaan dari S&P? Ya, kalau kita tidak melakukan adjustment di subsidi dan kompensasi, maka langkah realistis berikutnya adalah perlu melakukan penyesuaian di budget anggaran lainnya. Karena budget subsidi dan kompensasi ini cukup besar bebannya di APBN kita. Ini kalau kita hitung-hitungan secara sekilas ini bebannya bisa mencapai 400 hingga 500 triliun rupiah gitu yang memakan porsi bisa 1/6 dari APBN kita. Nah, implikasinya adalah ini bisa jadi terus melebar kalau kemudian harga minyak akan tetap tinggi dan depresiasi kita akan terus berlanjut. Nah, bagaimana ini bisa tetap dijaga defisit fiskalnya? Tentu perlu mengalokasikan dari budget anggaran lain. Beberapa waktu lalu kita sempat dengar pernyataan dari pemerintah akan melakukan adjustment di anggaran misalnya seperti MBG. Nah, ini kita perlu lihat ke depannya apakah adjustment seperti ini akan terus dilakukan. Karena kalau
tidak, tentu defisit akan terus melebar yang kemudian akan menjadi catatan lanjutan dari berbagai lembaga rating, tidak hanya dari S&P saja. Jadi memang langkah pemerintah sekarang adalah dua, apakah itu kemudian melakukan adjustment di subsidi dan kompensasi BBM, atau kalau pemerintah komit untuk tidak melakukan itu, maka perlu melakukan adjustment dari kantong-kantong anggaran lainnya. Baik, kalau memang tidak ada realokasi pada pertengahan tahun ini, sebetulnya apakah pemerintah masih punya ruang fiskal yang cukup? Iya, sejauh ini kita melihat ruang fiskal pemerintah ini sangat-sangat terbatas ya. Satu, pemerintah beberapa waktu lalu sudah melakukan atau sudah memberikan statement komit untuk tidak menaikkan harga BBM. Artinya beban Hmm. subsidi dan kompensasi ini akan terus melebar gitu, Hmm. dan akan terus bertambah seiring dengan eskalasi di Timur Tengah. Kalau kita lihat di postur-postur anggaran lainnya, kita lihat sudah ada beberapa program yang memakan budget cukup besar. Ada MBG, ada KDMP. Hmm. Di sisi lain juga banyak anggaran yang memang sudah relatif terlock in, seperti kemudian misalnya belanja operasional, belanja pegawai. Jadi memang ruang fiskal kita ini Nah, sangat sangat sempit. Bahkan kalau dari hitungan kami ini memang kurang dari 10%. Nah, ini sebelum adanya konflik Timur Tengah. Dengan adanya konflik Timur Tengah, rasanya memang sangat sempit kalau mereka tidak melakukan adjustment lebih lanjut. baik, Mas Rifki, kita juga akan melihat nanti S&P akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Juni 2026. Kita akan bahas terkait sebetulnya apa yang nanti akan dilihat dari S&P, terutama saat ke Indonesia, kebijakan seperti apa, ataukah ini juga akan mengekor nantinya ke Danantara. Kita akan bahas usai jeda Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Nah, bisnis dan kita lanjutkan ke informasi S&P Global Ratings menekankan pentingnya Indonesia menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB untuk mempertahankan rating kredit BBB dengan outlook stabil. Pemerintah memastikan komitmen disiplin fiskal ini tetap terjaga dengan target defisit 2026 di kisaran 2,8 hingga 2,9% melalui peningkatan penerimaan pajak. Lalu apa saja tantangan bagi pemerintah untuk mempertahankan target defisit tersebut? Kami akan kembali membahasnya bersama ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEMF EBUI dengan Mas Teguh Rifki. Mas Rifki masih tersambung bersama kami ya? Ya, Ya, masih Mas Mbak. Rifki, sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan stabilitas di ASEAN, kemudian terkait dengan defisit. Satu sisi, S&P juga menyoroti ini terkait dengan interest to revenue ratio Indonesia yang mendekati 15%. Sebetulnya seberapa besar resiko jebakan bunga terhadap fleksibilitas belanja pemerintah saat ini, Mas Rifki? Iya, ini memang sudah cukup besar ya kalau kita lihat indikator lainnya seperti debt service ratio, artinya beban pembayaran, beban utang terhadap terhadap APBN kita. Jadi Hmm. itu cicilan plus pokoknya itu kita sudah mencapai 40%. Artinya apa? Artinya dari penerimaan kita itu katakanlah 100%, 40%-nya itu sudah diambil habis untuk bayar cicilan. Praktis sisa hanya 60% untuk kita melakukan belanja yang kemudian diharapkan bisa mengenerate revenue. Jadi artinya sangat penting untuk sekarang kemudian pemerintah mulai lebih berfokus terhadap belanja-belanja yang produktif, belanja-belanja yang kemudian bisa meningkatkan penerimaan pajak. Karena tadi di satu sisi interest to revenue kita sudah mulai meningkat, debt service ratio kita juga sudah relatif tinggi. Kedepannya kalau ini tidak dikontrol dengan belanja yang lebih produktif, dengan penerimaan pajak yang lebih meningkat, maka kemudian nanti semua penerimaan kita justru akan habis hanya untuk men-serving beban bunga utang tadi. Jadi kita maunya bukan postur fiskal yang sebagian besar habis untuk men-serving utang APBN kita, tapi kita inginnya adalah beban bunga utang APBN plus cicilan pokok semakin kecil karena semakin besar uang kita untuk melakukan belanja-belanja yang dibutuhkan. Baik, dari sisi stabilitas, kemudian defisit dan terkait dengan bunga utang, menurut LPEM sebetulnya faktor apa yang paling di-highlight kenapa S&P masih optimis dengan outlook stabil di tengah volatilitas yang terjadi? Tidak hanya terkait dengan tiga faktor tersebut, ada pergerakan nilai tukar rupiah yang masih di kisaran 17.000. Kemudian ada di sisi lain kita juga melihat kondisi pasar obligasi kita, Mas Rifki.
Iya, saya rasa dari pertemuan tersebut S&P itu bisa teryakinkan bahwa kita akan melakukan efisiensi atau realokasi belanja di tengah tekanan konflik Timur Tengah. Beberapa hari lalu juga pemerintah sudah sempat menyampaikan ya kalau tidak salah akan melakukan MBG yang lebih targeted gitu. Jadi saya rasa itu yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan karena tanpa adanya efisiensi anggaran atau realokasi anggaran sangat sulit untuk kita melihat bahwa defisit fiskal ini bisa tetap terjaga di level yang manageable atau di bawah 3%. Jadi artinya nampaknya pemerintah berkomitmen untuk kemudian melakukan efisiensi anggaran di tengah keinginan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan BBM kompensasi. Baik, selain faktor-faktor tersebut, Mas Rifki, kita juga melihat bagaimana rencana dari S&P yang akan datang atau berkunjung ke Indonesia pada bulan Juni 2026. Kira-kira apa saja yang nanti akan menjadi indikator paling utama yang akan mereka lihat saat mereka melakukan kunjungan ke Indonesia? Apakah optimalisasi BUMN ataupun Danantara ini juga menjadi salah satu faktor bagi mereka? Iya, tentu ini menjadi salah satu faktor. Kenapa? Karena sejauh ini aspek contingent liabilities dari Danantara ini masih belum clear. Sebelumnya, sebelum ada Danantara, ini kita tahu relasi antara APBN dengan BUMN adalah APBN itu kemudian menerima dividen dari BUMN. Tapi di saat dibutuhkan, APBN akan melakukan penyertaan modal negara atau PMN terhadap BUMN. Jadi ada koneksinya sebelumnya antara APBN dan BUMN. Sekarang dinyatakan bahwa BUMN ini terpisah dari APBN, di mana Danantara menyerap dividennya tidak lagi masuk APBN, tapi kalau ada kendala keuangan, maka kemudian Danantara yang akan menginjek ke BUMN. Pertanyaan yang belum clear sejauh ini adalah kalau kemudian danantaranya yang memiliki masalah keuangan, apakah tetap akan menjadi beban APBN atau tidak gitu. Nah ini yang saya rasa dari awal sudah ditanyakan oleh lembaga rating, tapi memang belum mendapatkan jawaban yang cukup clear. Artinya dalam kunjungannya di Juni nanti, saya rasa lembaga rating ingin mendapatkan klarifikasi terkait Hmm. dengan bagaimana posisi Danantara ini terhadap APBN sebagai contingent liabilities-nya. Baik, Mas Rifki terakhir, kalau kita melihat untuk rating di level triple B, kita sudah sejak tahun 2019 dan ini sudah 2026. Sebetulnya missing link-nya ada di mana supaya kita bisa di triple B plus, Mas? Ya, jadi pertama missing link-nya memang kita perlu lihat bahwa di tahun 2019 itu kan kita sempat terjebak oleh COVID gitu. Jadi memang perlu waktu untuk kita melakukan stabilitas fiskal kembali. Tapi sekarang saya rasa tantangan utamanya adalah di penerimaan. Penerimaan kita ini relatif stagnan. Tax ratio kita terus berada di kisaran 9 sampai 10%. Implikasinya adalah sulit untuk kita meningkatkan kesinambungan fiskal ke depannya karena belanja kita terus meningkat tapi penerimaan kita relatif stagnan. Jadi ini yang saya rasa masih menjadi penghambat utama mengapa kita tidak bisa mengalami kenaikan rating sebelum adanya kenaikan penerimaan kita secara signifikan. Baik, terima kasih Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Mas Teguh Rifki sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.